I don't have a sweet word ya untuk menjelaskan tentang Gen Z ini. Anak-anak sekarang tuh ketika nyemplung tuh belajar dikit terus udah ngerasa banyak gitu loh, udah ngerasa cukup gitu. Jadi kayak misal baca buku tuh baca belakangnya doang gitu, baca belakangnya doang terus kayak udah tahu summary-nya, udah kayak pinter banget udah tahu satu buku gitu. Jadi kemauannya untuk belajar ada, tapi untuk deep learning-nya tuh nggak ada. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Rika. Hari ini kita kedatangan seorang teman yang membangun sebuah eksekutif Recruitment consultant. consultant, recruitment hire Citra. Hey, welcome Citra. Welcome, Thank you for Citra. coming. Welcome to our studio. Jadi- Nice banget studionya. Iya, jadi kemarin itu gue sempat bikin ini Cit, kayak polling gitu ya di Instagram story kita. Sebenarnya ladies nih seneng topiknya apa sih? Dan salah satu yang paling banyak ternyata mereka itu penasaran dengan career and self development and business gitu. Oke. Dan kebetulan Citra Menarik. ini kan, ya Citra ini bekerja, maksudnya membangun bisnis di bidang ini gitu ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya El ya. Ternyata bisnis ini tuh punya tire yang berbeda-beda ya. Beda-beda ya. Nah, Citra mungkin boleh jelasin sedikit juga kenapa sih kamu bisa terjun juga nih ke bidang ini gitu. Kenapa ya? Kenapa? Jadi aku tuh lulusan kuliah itu aku kuliah di UK, ngambilnya tuh digital media. So aku tuh yang harusnya kerja begini sih. Tapi nyasar jadi recruiter. Jadi awal karir banget aku datang ke Indonesia itu pulang ke Jakarta, dan aku dari daerah ya, aku dari Medan gitu. Jadi nggak mau kerja di Medan karena gaji kecil gitu kan ya. Jadi maunya ke Jakarta. Nah di Jakarta itu nyari kerjaan di digital media tahun 2010. 2010 tuh digital media nggak seperti sekarang gitu. Jadi kalaupun ada gaji kecil banget gitu digital media pada saat itu gitu kan. Nah jadi aku sempat keterima di sebuah company tapi gajinya tuh cuma 2,2 juta. Coba bayangin. Ya. Nah bayar kos-kosannya 1,5. Mepet Jadi ya. mepet ya, buat jajan. susah ya. Kayaknya mau makan, transportasi gimana nih gitu kan. Jadi aku merasa kayaknya gak bisa deh. Gue harus nyari kerjaan lain yang mungkin pay-nya lebih besar gitu. Jadi aku daftar, dapatlah recruiter positions. Jadi HR recruiter di sebuah perusahaan sales multinational company. Dia itu membawahi WWF, UNICEF gitu-gitu, all the NGOs company. Jadi mereka tuh meng-hire fundraiser. Nah di situ awal karir aku sebagai recruiter ceritanya gitu. Nah setelah 2 tahun aku ngeliat dong kalau jadi kan udah kecemplung. Tadinya tahu nih kalau digital media nanti mau jadi apa, tapi kecemplung ya di recruiter gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak berarti aku harus cari tahu rekrutmen itu tuh goals aku apa ya di karir aku sebagai recruiter gitu kan. Jadi aku research. Oh kalau dari recruiter nanti tuh paling tinggi tuh karirnya tuh bisa jadi HR director gitu kan. Jadi aku mulai pantengin ya HR director tuh ngapain aja sih kerjanya, hidupnya kayak apa sih gitu kan. Terus aku pikir-pikir setelah aku lakukan research ternyata untuk jadi HR director tuh butuh 15 tahun, 17 tahun bekerja, 20 tahun bekerja gitu kan. Wah kayaknya gue gak bisa sih kerja selama itu. Being professional selama iya, itu gitu ya. kayaknya gak bisa deh. Gue pengennya kayaknya tuh nanti kalau one day gue punya keluarga, I want to take care of my kids gitu kan. Ya walaupun aku pengen tetap kerja, tapi kayaknya gak bisa deh profesional 9 to 6 terus 17 tahun lagi. Kayaknya gak bisa deh gitu. Jadi aku nyari tahu banget waktu itu apa sih kerjaan yang bisa membuat, yang masih di rekrutmen tapi bisa nge-speed up my ini. Nah dari sini tuh aku jadi tahu bahwasanya ternyata karir itu bisa didesain loh ternyata gitu. Dan kebanyakan teman-teman kita di Indonesia tuh kan kalau soal karir tuh suka nyemplung ya, sama kayak aku tadi gitu kan. Tapi ternyata dari pengalaman aku tuh ternyata you can actually design your career gitu. Tapi ya gitulah ya. Jadi intinya akhirnya aku merasa kayak aku harus cari tahu apa pekerjaan yang bisa speeding up my career gitu. Tapi tapi masih di rekrutmen. Aku harus cari tahu itu, dan aku akhirnya ketemu ada pekerjaan sebagai rekrutmen konsultan yang I don't know
pekerjaan ini tadi aku nggak tahu gitu. Ada gitu. Ada, Iya. dan sebenarnya aku juga nggak tahu dia kerjanya ngapain. Literally I don't know. Jadi judulnya aja recruitment consultant, they have a good pay ceritanya gitu, dan dealing with managerial level positions. Udah ada description kayak gini pun aku masih nggak kebayang tuh kerjanya ngapain loh, nggak kebayang gitu. Jadi tapi anyway aku ngerasa kayaknya cobain aja deh gitu kan. Kan tadi setelah research kayaknya ini bisa speeding up gitu kan. Akhirnya aku mencoba, akhirnya keterima di salah satu rekrutmen konsultan, cukup baiklah reputasinya saat itu, dan kerja di sana kurang lebih beberapa lama, hampir 2 tahunan. Terus aku pindah ke another recruitment agency yang skalanya lebih besar lagi. Skalanya udah lebih lebih global gitu. Yang waktu pertamanya tuh masih dia skalanya Indonesia aja gitu. Terus pindah ke skala yang lebih global. Nah, dari situ aku jadi belajar kan, dan ternyata memang sebagai recruitment consultant itu memang skills kita itu tuh diajarinnya tuh lebih ke entrepreneurship, bukan ke profesionalnya. Jadi karir menjadi HR director itu kalau ku lanjutin di sini tuh nggak bakalan terwujud karena beda direction gitu loh. Beda skill set juga gitu. Kalau mau jadi HR tuh belajarnya beda lagi ternyata. Ada HR tuh ternyata banyak gitu. Ada HR recruiter, learning, compensation and benefit dan lain-lain. To become that HR director gue harus bisa Banyak semua ya. itu gitu kan. Nah, si recruitment consultant ini tuh Beda nggak lagi. nge-touch itu sama sekali, nggak ada area HR-nya tuh nggak ada sama sekali ya. Walaupun sama-sama dealing with human and people, Betul. cari talent Baik, gitu. Mencari talent. Jadi Interesting. rekrutmen itu pun kayak beberapa persen dari total pekerjaannya HR ternyata gitu. Nah, jadi kayak oh ya udah, tapi aku mempercayai bahwasanya rekrutmen konsultan ini tadi bisa speeding up my career kan. Itu intinya. Ya udah, aku harus bagus di sini gitu, harus bisa sukses di sini gitu kan, udah decide gitu kan. Nah, tapi dari situ ada sebuah company namanya Sinarmas Digital Ventures ngajakin aku untuk jadi internal rekruternya mereka untuk menghandle beberapa portofolionya company itu dulu. Dia investment company gitu. Dan kebanyakan portofolionya dia itu di teknologi. Nah, tapi mundur lagi ke pas jadi rekrutmen konsultan itu memang aku pun selalu menghandle company-company teknologi. Jadi selalu backgroundnya teknologi. Nyambung Gitu, ya. nyambung. Ternyata. Nah, bekerja di investment company ini kenal sama banyak founders dong. Karena kan rekrutmen konsultan itu bekerja dekat dengan si foundersnya supaya tahu nih foundersnya butuhnya apa sih, kenapa mereka hiring, kenapa hiringnya timelinenya segini gitu kan ya, dan kapan orang ini harus on board. Kalau orang ini nggak on board, apa impactnya sama goals company-nya dan revenue company-nya. Itu lumayan ngobrol banyak sama berbagai berbagai orang di market, berbagai macam founder, kok berbagai macam kayak benda gitu. Banyak founders di berbagai macam industri tech. Jadi tech itu kan ada banyak kan, ada e-commerce, ada health tech, ada marketplace, macam-macam kan. Waktu itu Tech tahun Lagi booming naik banget banget, 2012 sampai 2015 itu kayak tech itu tuh was a sexy place to work lah gitu. Kayak a lot of investors coming into Indonesia gitu kan. Jadi banyak banget startup dan hiring itu menjadi menjadi challenge waktu itu gitu. Kenapa menjadi challenge? Karena waktu itu Indonesia itu tidak siap untuk punya talent-talent yang bisa bekerja di tech secara skills. Gitu. Jadi waktu itu kita pun nggak terlalu punya banyak lulusan universitas yang lulusannya tuh punya teknologi, skill set gitu. benar gitu. Jadi kita waktu itu kesulitannya itu. Nah, jadi rekrutmen playing a very big role untuk menemukan orang yang paling tepat kan buat si bisnis tadi. Nah, Citra waktu itu ya jadi lumayan lah ya diketahui oleh market tech. Lalu ada seorang founders bilang, why don't you build your own gitu. That's how Han Hire start. Jadi aku ngelihat opportunity-nya dan flashback ke goalsku yang di awal tadi. I want to speed up the career kan. Pas banget waktu baru nikah. Pas banget waktu baru nikah gitu. Jadi kayak wow, waktu yang tepat nih kayaknya ya kan. Manifestnya kan waktu itu aku pengen tetap berkarir tapi aku mau Bisa take care of my berkeluarga. kids, makanya nggak mau jadi HR director kan. Tapi bukan berarti HR director nggak bakalan bisa
manage itu Iya, semua ya bisa, tapi kayaknya for me it's so tough sih gitu. iya. Jadi waktu itu waktunya kesempatannya waktunya tepat, jadi kayak kita ambil deh resikonya gitu. Jadi dari situlah bermulainya Startnya si acara 2018 ya? 2018. Oke. Sampai sekarang. Iya, sekarang umurnya udah 6 tahun 7 tahun ya berarti ya? Iya. Iya. Iya, iya. Kita Iya. hitung. Enam tahun. 6 tahun. Tahun ini 6 tahun. Iya. Oke, mungkin kalau dari perjalanan itu tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya. Ternyata kita tadi ngobrolin tentang apa, headhunting ya, Iya, headhunters, perbedaan headhunter. perbedaan headhunters dan Fresh hiring, fresh Iya, hiring, fresh hiring. sama tadi executive search. Nah, Iya. kalau hand hire sendiri ini lebih ke Kita fokus hand hire itu recruitment firm yang kita memang fokusnya di eksekutif gitu. Jadi eksekutif ya. ini fokusnya itu di managerial level and above gitu. Nah, kalau executive search itu tuh the main role of the consultant itu basically mengenalkan kandidat yang dengan kualifikasi dan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan ke perusahaannya. Dan memastikan semua prosesnya berjalan dengan lancar sampai kandidatnya on board. Itu adalah pekerjaannya si executive search. Biasanya orang-orang yang dicari lebih ke passive job seeker gitu, orang-orang yang lagi nyaman sama kerjaannya, lagi nggak punya bos yang enak, timnya enak, salary-nya bagus gitu kan. Jadi this type of candidate yang biasanya dicari sama si perusahaan gitu. Karena kalau active applicant itu biasanya mereka trust their team to do the hiring themselves gitu. Karena kan mereka punya toolsnya juga ya, kayak job portals dan lain-lain. Nah, bedanya sama fresh hire itu adalah kalau fresh hire itu memang mereka mostly fokusnya di active applicant satu, dan biasanya itu secara experience 1 sampai 4 tahunan, 1 sampai 3 tahunan lah. early Gitu, banget ya. early fresh hiring gitu. Nah, beda lagi sama satunya lagi tuh yang headhunting. Kalau headhunting aku nggak terlalu mungkin bisa menjelaskan lebih banyak ya. Tapi it's quite different karena kalau headhunting service itu mereka biasanya retainer. Jadi mereka punya andil lah dalam kesuksesan si kandidat ini, apakah dia nantinya akan sukses di role yang baru atau tidak gitu. Biasanya mereka dampingi dengan eksekutif coaching sama business coaching gitu. Jadi ternyata stage-nya beda-beda ya. Beda-beda. Dan kita mau carinya di bagian yang mana gitu kan. Oke, level mana. Tapi aku interest sama cerita Citra sebenarnya. Jadi Jadi sebenarnya emang dulu mungkin kamu opportunist ya. Aku Jadi kalau opportunist. dengar cerita Citra kan maksudnya kamu kuliah digital media. digital media. Tapi kamu istilahnya itu passion nggak? Passion kamu nggak? Digital media? Iya. Enggak. Oh, enggak juga. Jadi tuh Sebelum sama kuliah dengan research juga. sama dengan teman-temanku yang lain ya, mau kuliah apa? Yang gampang apa ya? Komunikasi. Jadi aku yang satunya komunikasi. Communication. Aku ngambil communication di Newcastle, di Northumbria University di Newcastle. Terus habis gitu itu gitu aja karena teman-teman pada ngambil communication. Oke, let's go communication. Dan Seru ternyata booming gitu. banget kan, Dan era gampang kita. gampang lulusnya katanya ya. Oh. Iya Katanya kan? Dulu gitu kan. Nah, terus dari communication ngambil apa ya, masternya ngambil digital media. Jadi communication itu kan kerucutin lagi kan berarti digital media. Digital media tuh dulu membahas bagaimana we do communication through internet kan. That is the trend waktu itu 2008, 2009 tuh internet kayak baru banget muncul, Internet Explorer tuh. Ya kan, baru banget muncul, terus Yahoo, Google baru-baru muncul, and how you communicate actually through the internet gitu. Dulu tuh pelajarannya begitu karena lagi tren kan. Digital media. Nah, itu juga sama kan, nyemplung ngambil apa ya kalau komunikasi tuh pembagiannya apa ya? Ini movies, kayaknya gue bukan orang kreatif yang bisa bikin creating movies gitu kan. Terus apalagi kayaknya gak ada yang cocok, PR nggak cocok lagi gitu kan. Apalagi gitu kan. Oh, ada digital media, boleh deh coba digital media gitu. Tapi kamu belum search ternyata karirnya, ternyata gajinya nggak gede gitu kan saat enggak, itu. Nggak tahu kalau lulus kuliah tuh harus kerja deh. Kirain hidup seindah university aja terus ya. gitu kan. Iya, tapi maksud aku adalah Citra tuh maksudnya dari tadi yang Citra sharing adalah mungkin nggak semua orang bisa punya plan sejauh itu kan. Tapi Citra kayak tahu ketika dia masuk, oke, yang penting sekarang gajinya yang income gitu, yang penting gajinya cukup gede gitu kan. Terus dia research lagi nih jenjang karirnya. Bahkan udah pikirin kalau gue sampai married punya anak,
gimana nih speed up the karir tadi Iya, sampai riset iya. seperti itu. Oh realistik banget. Betul. Ya dong, Iya, ya kan? iya benar-benar. Iya, nah itu yang kita obrolin tadi adalah tentang yang lagi heboh nih, Cid. Maksudnya yang lagi, Lagi sering heboh ya? Apa sih dibicarakan yang itu heboh? tentang Gen Z. Oh. Jadi kan maksudnya sekarang aku banyak dengar gitu kan, kebetulan kita juga punya bisnis juga, dan maksudnya banyak lah konten-konten di social media yang banyak nih yang kayak kenapa sih gitu dealing with Gen Z itu hard gitu kan, susah. Pusing ya. Apa sih gitu Nah, yang apalagi membedakan iya apa gitu. sih yang membedakan, dan Citra Duh, kan kita sama lagi. iya, dan Citra kan maksudnya di ladang yang lebih banyak lah recruitment talent segala macam. Melihat banyak juga Iya. karakter dan segala macam Iya. ya. What do you think about this? Kayak Gen Z itu Aduh, sebenarnya sama gimana lagi sih in terms of keluhannya. career gitu loh. Em, Tadi aku sempat bilang sih juga kan, I don't have a sweet word ya untuk menjelaskan Ya. tentang Gen Z ini. Dan menurut aku Challenging. challenging. Yes. Bedanya tuh nggak tahu ya. Kalau tadi kan aku udah nyemplung, terus aku berpikirnya kayak ya ini ngambil contohnya aku aja dulu gitu kan. Udah nyemplung, aku udah mikirnya ya udah nyemplung ya harus bisa gitu, harus cari tahu what can we do next gitu kan. Nah kalau anak-anak zaman sekarang itu I have experience lah managing my team juga kan, and mostly my team itu dari Gen Z juga gitu kan. Mereka tuh apa ya udah nyemplung misalnya oke lah they don't really want to become a recruitment consultant maybe gitu kan ya, we can understand karena memang kita dari edukasi aja nggak diarahin dengan baik sebenarnya, we don't know sometimes kan. Kayak aku tadi ngambil komunikasi ya karena mau aja gitu kan, tapi jadi mundurnya kesalahannya banyak banget gitu. Tapi ya udahlah, tapi ketika nyemplung kan kita mau pelajarin ya, kita mau tahu gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh ketika nyemplung tuh belajar dikit terus udah ngerasa banyak gitu loh. Udah ngerasa cukup Belajar gitu. dikit ngerasa banyak. Jadi kayak relate misal sih. bacanya buku, baca buku tuh baca belakangnya doang gitu. Baca belakangnya doang terus kayak udah tahu summary-nya, Jadi udah gampang puas juga ya. kayak pinter banget udahan Iya, udah iya, tahu iya. satu buku gitu. Jadi kemauannya untuk belajar ada, tapi untuk deep learningnya tuh nggak ada. Dan menurut aku tuh student mentality-nya juga very ini ya, very low lah. Gitu kayak aku I running my business now for 6 tahun ya tadi 6 tahun gitu kan. I've been in the industry for recruitment itu udah 11 sampai 12 tahun berarti. Tapi aku masih merasa aku harus belajar terus karena industri rekrutmen juga kan moving ya. Moving itu kayak tren rekrutmen aja berganti terus gitu. From time to time since aku 10 tahun yang lalu di market ya, from time to time tuh posisi-posisinya juga berubah. Mana ada sih dulu posisi climate change gitu kan, sekarang udah dicariin gitu kan. Sekarang green job kan lagi tren banget gitu. Ya sebelumnya ada tren UI UX, software developer, ini dulu mana ada sih gitu kan ya. Jadi I still want to learn gitu, kayak ngapain sih sebenarnya orang-orang di green industry itu tuh apa sih yang mereka lakukan. I wanna learn about it, I read about it gitu ya. Ini kalau ngambil contohnya aku ya. Tapi kalau aku ngelihat anak-anak yang sekarang tuh ya mereka baca oh green industry itu seperti ini, dan ya udah sampai situ aja, dan udah ngerasa tahu semuanya. Jadi kalau once fail tuh mereka merasa failnya tuh dalam banget gitu karena dia ngerasa dia udah tahu. Tapi kok gue bisa failed ya gitu. Gitu. Jadi Bener. jadi down. Nah, kalau udah down baru mentalnya kena dong gitu. Nah, kalau kita dulu kan kalaupun stres ya, kalau dulu parah ya kalau Iya, kalau dimarahin dulu tuh zamannya pembuktian soalnya. kalau dimarahin bos tuh kita malah lebih nyari Terpacu tahu lagi ya kan? nyari Terpacu. tahu lagi gitu kan. Oh tadi tuh salah ya, emang kayak gimana sih yang bener gitu ya kalau aku dulu ya. Kalau sekarang tuh oh really gitu, terus udah gitu hilang, butuh sehari 2 hari untuk get up lagi Iya, gitu. Jadi mental health-nya itu is real ya. It's real. Iya. It's Jadi real. aku Cuman- pun kena mental health-nya juga. Jalur ya. Iya, aku juga jadi kena serba salah ya. impact. Mau ngomongnya keras Salah, takutnya dia iya, juga iya. ini. Iya. So- Jadi kita juga jadinya stres juga kan. Bener-bener. Padahal kadang-kadang tuh problemnya is just business as usual. Business as usual itu adalah gini. Kalau kita ngantor kan di sebuah posisi ini, tadi ngomonginnya sosial media. Iya. Sosial media kerjanya ngapain sih? Research, bikin konten planning gitu kan. Terus planningin kapan mau di-post, target audiensnya siapa dan lain-lain. That will be the same thing every day gitu kan. Iya gak sih? Iya. Nah, kalau salah satunya salah hari itu, ya mungkin it's not a good day aja.
Oke. Harusnya mentalnya begitu kan. Iya. Nah, for anak-anak zaman sekarang tuh kalau ada yang salah hari itu tuh salah banget. Itu tuh fail banget gitu kayak. Kenapa sih Apakah bisa betul? gini? Apakah betul? Gensi di sini. Nggak, tapi ini Gitu. bukan nggak Terus semuanya terus ya comparing sebenarnya. gitu, comparing ke si Comparing A itu, si adik B benar. gitu Iya, loh. iya, Kalau kita dulu kan nggak bisa lihat siapa-siapa Ya, emang tapi ya. ini zaman sosial media banget. Dulu kita kan. juga main Friendster. Tapi kan nggak update banget kayak sekarang. Enggak, mungkin bedanya adalah gini loh, comparing. Saat itu yang gue inget gue compare juga. Cuma Iya, maksudnya ada. compare tuh tidak membuat sampai kayak aduh gue ini ya. Bedanya juga gini sih, dulu kita tuh kalau comparing tuh circle kita aja gak sih? Iya. Kalau benar sekarang sih. you can compare yourself Sekarang with Taylor lebih banyak. Swift. Iya gak sih? Soalnya bisa Bisa. lihat hari-harinya dia, bisa compare yourself to someone di belahan dunia lain Iya, gitu iya. kayaknya sih. Nggak tahu sih. Kayaknya mungkin I don't know. beda mindset juga gak sih kalau kayak kita dulu mungkin ngelihat oh ya dia sukses dan segala macam. I Oke, can gue do it harus gitu. bisa. Iya, Gitu. iya, Ya kan? iya. Kalau ini mungkin different kind of mindset aja gitu loh menurut gue. Kalau Iya. mungkin juga proses mereka beda ya dengan kita ya, Iya, secara iya. generation. Iya, ya. tapi Jadi- gue mikirnya maksudnya gini loh, kalau misalnya sekarang let's say Gen Z dibilang generasi strawberry katanya, karena nggak Iya. kuat dengan cantik di luar tapi lembek lembek di sebetulnya, dalam. gitu. Bagaimana dengan generasi anak-anak kita nanti kan? Waduh. Maksudnya itu aku juga kepikiran kalau misalnya generasinya makin lama Iya, makin iya. lembek. Karena tentunya dengan kemajuan teknologi, proses jadi lebih cepat, kemudahan dan sebagainya. I think kita kan maksudnya this is podcast untuk perempuan ya. Ini juga wake up call untuk kita semua yang udah jadi mami nih di sini Iya, kan. Untuk tuh. bisa ngegembleng anaknya untuk bisa lebih fighter gitu loh kayaknya. Menghadapi dunia Langsung yang kejam tarik nafas ini. gak sih? Anak gue baru lahir lagi tahun lalu. Alpha banget gak tuh? Iya ya. Tapi itu sih yang menjadi apa ya, maksud saya jadi reflect juga ke diri kita kita harus masing-masing gitu. apa ya? Especially gue gitu ya, kayak ngelihat sekarang oh ya kayak gini. So the challenge is real. Lebih Iya. berat lagi kita untuk jadi parent, apalagi Betul, ibu ya kan. Ibu betul. itu kan jadi influential di dalam rumah gitu Iya, kan. betul. Ya itu sih yang bikin Iya ya. lebih apa ya, lebih kayak lebih melek gitu loh. Mm-mm. Iya, ini nggak main-main sih gitu. Iya. Benar-benar. Dan ini dengan perubahan generasi, maksudnya nanti ke depannya I think culture company juga bisa berubah kan. Betul. Sekarang juga udah berubah sih. Shifting Kan juga ya. Shifting. company-nya juga pasti berusaha beradaptasi kan. Beradaptasi doesn't mean mereka jadinya mendengarkan apapun yang employee butuhkan gitu. Tapi mereka akan berusaha bertemu di tengah dong gitu. Iya, iya. Which change everything sih menurutku dibandingkan dulu. Kalau misalnya kalau ngomongin aku dulu kerja environmentnya kayak apa dibandingkan sekarang kerja environmentnya gimana, itu tuh berbeda jauh gitu. Berbeda jauhnya tuh di mana? Kayak kalau dulu tuh kita mana ada fasilitas ya. Kalau sekarang tuh fasilitas is playing important role for you to hire a team gitu. Ya kan, ada apa aja, ada ini Ada enggak, makan ada itu siang. enggak, ada ini enggak gitu kan. Ada spa, Iya, ada massage. and you know Pokoknya what? semuanya Dulu yang kita ini juga ya. ada ya, ada benefit juga. Tapi kalau kita dapet tuh kita memaksimalkannya to develop ourselves. Iya kan. Tapi kalau yang sekarang itu what I can see, dan ini nggak hanya pendapat aku ya. Jadi kayak ketemu juga sama pebisnis lain atau profesional lain ngobrolin ini juga sama nih pendapatnya. Itu tuh malah dieksploit gitu. I see. Iya sih, dieksploit gitu kayak dieksploit itu tuh bukan to support their career, tapi untuk ya keperluan pribadi aja gitu. Oh ada budget, lunch dari kantor, oke lunch, tapi performance-nya nggak kebus gitu. Nah, exactly. Padahal Ini tadi penting benefit tuh harusnya nge-push apa? Betul. Benefit tuh ada di situ to make them easier ya kan. Jadinya mereka bisa fokus to perform ya nggak sih Iya, gitu. betul. Tapi itu dulu. banget Kalau sih. sekarang tuh nggak kayak gitu. Ya benefit itu seolah-olah adalah ya company you need to have it gitu. Iya, itu udah tugas lu. Iya itu ya kan? tugas lu, itu tanggung jawab lu, itu harus ada gitu. Tapi itu aku ngerasa sih kalau yang itu. Maksudnya kalau sekarang, kalau zaman dulu kan bos lebih yang kayak lebih strict ya. Maksudnya kalau lu sakit tapi nggak sampai terkapar pasti ditanyain juga kan. Maksudnya kalau bisa masuk gitu. Cuman kalau sekarang kan lebih gimana ya? Lebih try to understand, try to empathy, nggak nyampe KPI juga. Oke, kita coba lagi. Kita coba marah lagi. kabur, Bu. Iya, kalau Iya marah-marah sih. takutnya kabur. Antara Terus bisa bikin viral di di-expose, social ya, media. di-expose di social Cepet media. sakit hati gitu gak sih? Cepet sakit hati mungkin juga. Emotionally lah. lebih ke Iya, emotional. mereka emosionalnya lebih ekspresif.
Ekspresifnya bisa di sosial media, bisa di verbal ke teman-teman gitu. Tapi lebih ekspresif. Kalau dulu kita reflektif. Ya kan? Jadi kalau Gen Z is more expressive. Gen apa kita? Millennial. Millennials mungkin ya. More Iya, reflective, mungkin. that's good. Reflektif, iya. bener Ya kan sih. kita dulu gitu kan, kalau dimarahin kenapa ya tadi gue Iya. dimarahin Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Emang gue ngelakuin apa ya? Terus how can I improve gitu ya dulu betul, ya kayaknya. Tapi kalau yang sekarang tuh ya gitu. Ya tadi ya susah ya sweet Iya. wordnya apa ya? Sweet wordnya challenging. So maybe gini deh, mungkin ya ini kan juga bukan kita doang yang mengalami gitu kan. Maybe ya di semua industri juga mengalami hal yang sama gitu. So what's your advice buat mereka ini yang Gen Z yang sedang Aku meniti pun karir? struggling. Aku pun struggling di Iya. situ. Tapi what we do di Han Hire itu adalah ya we provide them some support memang gitu, kayak kita punya HR yang kita walaupun bukan internal ya, tapi they can actually consult kalau mereka lagi ada problem kayak gitu-gitu. Itu jadinya jadi salah satu solusi gitu ya. Walaupun again ya harapan kita dengan punya itu performance-nya akan tersupport juga gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak begitu juga hasilnya gitu kan. Terus apa lagi yang bisa dilakukan ya? Mentally Mungkin memberikan atau terapi. Aku belum sampai di level itu, tapi I try as much as possible to meet their imagination of culture working itu kayak apa, working of culture itu kayak apa gitu. Jadi I try to as close as possible, nggak bisa memenuhi semuanya pastinya, Iyalah. tapi ya as close as possible lah. Kayak apa sih yang kayak mungkin they like something yang fun, yang lebih relax, they like to work with tim yang seumuran gitu. Jadi sekarang kan orang kalau hiring udah ada gap umur ya. Kalau dulu kan enggak ya betul, gitu. iya, betul. Udah umurnya udah di kotak-kotakin gitu kan ya, untuk posisi A range usianya segini-segini biar cocok yang kayak gitu-gitu tuh ya kita berusaha mendekati aja gitu. Yang lainnya susah sih. Yang lainnya tuh ya berusaha aja menumbuhkan keinginan mereka untuk belajar lebih dalam tentang suatu hal gitu ya, lebih sabar. Iya. Kayaknya nggak berguna deh advice aku. Tapi aku oke lah, enough about Gen Z gitu ya. Aku penasaran juga soal ini, Cit, tentang perempuan. Maksudnya kan aku pernah baca buku Lean In tuh. Ya kan, kalau misalnya kayak dia fight banget lah di luar tuh company Gender untuk equality lah, ya untuk gender perempuan. equality kayak tentang perempuan. Cuman aku mau tahu aja kayak misal in terms of recruitment. Terus kamu kan bilang 4 tahun ke atas, itu berarti lebih senior lah ya. Di sini. Preferensi ada company kayak gue lebih prefer cowok daripada cewek itu ada nggak sih? Secara Is it real gitu? iya, secara cewek itu udah pasti let's say married and then punya anak. Kalau udah punya anak priority pasti berubah. Lebih ada banyak aja embel-embelnya lebih gitu. banyak embel-embelnya. Nah, Iya. dari rekrutmen sendiri tuh ada nggak perbedaan cowok cewek ini? Oke. Harus jujur ya. Jujur, berarti ya. jujur. Kalau harus jujur jawabannya yes. Iya. Unfortunately yes gitu. Tapi I can proudly say bahwasanya di Indonesia perusahaan-perusahaan itu mereka sangat terbuka sih, sangat terbuka sama gender equality ini gitu ya. Terbukti dari request-request yang kayak misalnya di sebuah posisi misalnya nggak apa-apa nih cowok atau cewek misalnya gitu ya di C-level positions, VP level positions. Nah, tapi tadi kan aku sempat jawab kan bahwasanya jawabannya jujurnya unfortunately iya gitu. Tapi memang ada posisi-posisi yang very good dihandle oleh perempuan dan kayak misalnya finance, accounting gitu kan. Tapi ada juga posisi-posisi yang memang good dihandle oleh cowok gitu. Jadi kadang-kadang klien tuh datang ke kita kayak kita mau dong kalau untuk posisi yang ini kalau boleh kalau bisa dicariin yang cewek. Itu tuh kadang-kadang memang ada. Tapi I can understand juga sebagai orang yang juga melakukan bisnis juga ya. Kadang-kadang ya memang iya juga gitu kan ya. Nah sama juga kadang ini. As much as me and you guys are very woman support woman banget gitu kan ya. Tapi memang ada oknum yang juga menggunakan gendernya dia tuh untuk kelemahannya dia gitu loh.
untuk dia Playing getting victim gitu ya. sympathy from company dan lain-lain, sehingga kadang-kadang company jadi ngerasa oh gue nggak bisa maksimalin posisi ini kalau dihandle sama perempuan, padahal kadang-kadang kan company ya punya goals juga gitu, ada timeline yang harus di achieve dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal ini juga gimana ya, kita kan negaranya gede banget gitu ya, secara sosial ya memang terbagi-bagi. Ada yang memang udah aware banget bahwasanya when you are working ya you need to support the company, sense of ownership-nya harus ada gitu. Tapi nggak semua perempuan kayak gini juga gitu. Kalau bisa gue on board di company itu langsung cuti hamil gitu kalau bisa. Kalau bisa gue cutinya 6 bulan gitu kan, without doing anything, and I don't care about that company, itu juga ada gitu. Dan ya culture kita memang gitu, maksudnya I mean as much as we are supporting women for gender equality, me myself juga very into it gitu. Tapi memang ya kenyataannya di culture kita ya memang enggak semua perempuan bahkan berpikir sama kita gitu. That is the hard truth yang I want to share juga, karena kadang-kadang klien juga gitu. Karena kadang-kadang klien juga di posisi tertentu they want that position to handled by a woman, a lady gitu kan ya. Tapi pada akhirnya ya udah deh kita cowok aja gitu. Karena ya itu tadi ada oknum-oknum yang memang belum di sana mikirnya mungkin gitu, belum bareng-bareng seperti kita cara berpikirnya. Tapi apakah gampang untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang strong, yang berpikiran mungkin similar kayak kita? Gampang jawabannya. If they want it, they have the opportunity. Masalahnya tuh kadang-kadang they just want to use to abuse the opportunity aja gitu. That is woman, iya, kembali lagi tuh pilihan gitu. sih. Gitu. Jadi tapi apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat menghargai gender equality? Aku proudly say yes. Gitu. Opportunity-nya ada. Tinggal kita itu emang culture-nya kita ya memang banyak yang memang sudah berpikir ke situ, ya banyak yang masih berpikir ya kalau cewek itu ya harus dimengerti, harus dipahami, harus dispesialkan gitu. Itu masih ada juga. Bener sih. Karena kan misalnya kalau cewek kayak let's say kita udah punya anak, coba bayangin dalam scene profesionalitas ya, ada meeting besar nih let's say, and then anak lu sakit gitu. Sebagai ibu, ya aku paham. Iya kan, ibu paham. pasti kan pikirannya sudah bercabang-cabang kan. Maksudnya bagaimana dia tetap bisa menjaga profesionalitasnya kan. Even anak lo sakit, meeting besar ini lo harus tetap show up misalnya seperti itu gitu. Tapi ini pertanyaan aja sih pribadi. Kalau El di situasi seperti itu, you still show up atau lebih prioritasin anak? Tergantung sakitnya apa ya. Tergantung ya. Separah apa gitu. Kalau misalnya masih bisa, ya kita kan juga mungkin harusnya punya support system juga ya gitu. As a working mom gitu ya. Jadi kalau misalnya memang masih bisa mereka yang bantu handle dulu untuk sementara ya harus tetap profesional dulu dong. Maksudnya ya what things come first aja gitu. Misalnya kalau emang harus meeting, after meeting baru kita fokus ke yang lain. Karena kalau enggak kita nggak mungkin bisa, you know, fokus kita itu bakal kepecah-pecah juga gitu. Nggak akan ada yang bisa optimal. Benar-benar. Good thingnya adalah company-company di Indonesia itu banyak yang mengerti dan paham situasi ini loh. Oh gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya when that news come, terus kamu bilang aku harus pulang dan karena anakku sakit. They will understand sebenarnya. Tapi makanya itu tadi kan, ada ini yang kejadiannya real, ada yang enggak kan. Nah itu dia tadi yang ada yang abuse. Tapi dari aku kan banyak banget handle klien gitu. I know a lot of profesional di markets kan. Mereka tuh sangat mengerti sebenarnya pekerjaan kita sebagai perempuan. Makanya tadi aku bilang I'm proudly say our industri tuh sebenarnya paham banget kebutuhan ibu bekerja itu tuh seperti apa. They do care about it. Bahkan banyak company-company yang udah lumayan gede, lumayan stable, di kantornya tuh ada ruangan ibu menyusui, ada bahkan anaknya boleh dibawa ke kantor tuh ada kok gitu. Ada kok gitu. Dan even they don't have this facility, they understand sebenarnya kalau misalnya you have to go to send your kids to school, bahkan datang ke misalnya ke acaranya mereka, they do understand if you prioritizing your family. Cuman kan gini ya, ketika kita nggak mengambil situasi itu, misalnya kayak aku nih misalnya, gue nggak bisa ikut meeting ini karena gue harus antar anak gue sakit, tapi I know when that's done, ya gue harus kejar, harus catching up gitu.
ada Iya tanggung kan? Ada jawabnya. tanggung jawab yang Heeh. memang harus di. Nah masalahnya adalah ada yang nggak kayak gitu kan? Iya Iya. ada Oh sih. aku anaknya sakit padahal anaknya nggak sakit loh, itu bisa aja Iya. ada loh. Heeh. Anakku harus Oke. apa di sekolah padahal enggak loh, itu juga ada, itu yang abusing gitu. Mhm. Nah tapi sebenarnya industri mereka sangat menghargai perempuan. That's good to Jadi know sebenarnya sih. wanita bisa berkarir ya. Bisa saat banget, ini, even bisa though banget. punya Banyak anak. banget kok leaders di market kita tuh yang cewek, posisinya gede-gede, tinggi-tinggi banget tuh banyak banget. Dan mereka bisa. Mereka Keren. bisa, Keren. bisa Keren. banyak gitu. Jadi market kita tuh sebenarnya they are very open and understand about this gender equality. Itu iya menurut dari aku ketemu sama Pengalaman klien-klien kamu lah ya. gitu ya. Ya. Heeh. Oke, menarik. Mm-mm. That's good to know Dari sih. tempat aku kerja juga semuanya mensupport banget perempuan kok gitu. Oke. Tapi tahu nggak sih ada cewek-cewek yang kayak aku nggak datang ke kantor ya karena hari ini aku datang bulan hari pertama. Nah this is things that we cannot understand kan. Iya. Masa iya sih lu datang bulan aja harus cuti gitu kan. Ya ini kayak gini sebenarnya yang mengabuse. Jadi company-company yang tadinya sebenarnya punya flexibility dan memahami dan mengerti perempuan berkarir itu kayak apa. Jadi kayak kadang-kadang kesel juga gitu. Jadi Iya. kesannya bahwasanya they don't support women gitu. Tapi karena ya hal-hal ini Kan balik tadi, lagi balik maksudnya, lagi culture iya. kita ya. Maksudnya kan dibalik semua ya kita sebagai cewek dan semua embel-embel itu kan tetap harus ada yang dijalani gitu maksudnya. Iya, Dan iya. harus Itu tuh yang mungkin- responsible kan ya. Betul, Maksudnya nah itu, ya udah gue cuti tanggung nih hari jawabnya ini itu. karena anak gue. Gua harus Tapi besok kejar. catching up lagi ya. Iya. Gue harus lebih cepet besoknya. Iya, gitu. Iya, kerjanya benar. harus double ya. Heeh. Tapi iya sih benar. Work Maksudnya smart. jadi cewek, nggak tahu ini pengalaman aku juga ya. Maksudnya sebelum punya anak sama setelah punya anak tuh merasakan perbedaannya. Iya sih. Gitu kan. Beda banget. Kayak ya konsentrasi juga nggak kadang-kadang nggak 100% ya Cit ya. Cuma maksudnya gue inget banget kayak dulu tuh El juga tau lah intinya gue tuh di dua kaki juga kadang-kadang gitu. Kayak di kantor mikirin anak, ya kan, di rumah Semua kayak mikirin ibu-ibu. kerjaan. Iya. Ya cuman ada satu statement yang temenku bilang, dia memang profesional di bank gitu dan bagus gitu karirnya. Dia bilang nggak bisa gitu men. Dia bilang kalau lu di rumah ya udah lu lepasin topi lu dari kantor, lu fokus nih di rumah. Tapi once you go out dari rumah, udah lu harus percaya, tinggalin semua di rumah, lu harus kerja dengan serius gitu. Itu hit me sih, maksudnya kayak wah iya ya benar ya. Tapi maksudnya Citra sendiri nih Cit, setelah kamu punya anak, your ambitions berubah nggak? Berubah ya? Berubah. Jadi makin Makin ambisi. Iya. Oh bagus dong. Karena my ambition adalah Banyak goal yang mau dicapai. iya, kalau goal saya tercapai, I probably have a lot of time with my kids. Gitu kan. Kalau dulu kan nggak pikirin itu ya, karena suamiku juga kerja gitu kan. Jadi ya mau pulang cepet juga ketemu siapa gitu kan. Tapi now kan kalau aku bisa achieve certain goals yang aku mau, then I have that time luxury gitu loh, yang mahal kan. Nah jadi I need to do this faster than ever gitu, menurutku. Speed up. Harus lebih cepat lagi. Lebih cepat. Harus lebih cepat lagi. Aku harus keluar dari company ini dengan well planned, well financial situation, and the only way I can do that and achieve itu ya aku harus lebih ambisi lagi ya kan. Gitu. Jadi itu lebih setelah punya anak justru. Malah lebih Gitu, ambisi malah lagi. lebih ambi akunya. Ya karena kita find it the luxury itu sebenarnya Waktu kan. bukan duit apa tapi waktu. Iya. The moment that kita being hadir buat anak-anak, ngelihat dia berkembang itu sih ya yang berharga. It doesn't mean aku nggak mau kerja lagi ya Iya, gitu kan. Tapi aku mau ada time flexibility yang aku mau kerja 3 jam, 6 jam sama anak aku misalnya gitu kan. Sekarang kan gak punya karena masih merintis gitu. Jadi makanya ketika punya anak aku jadinya lebih ambisi lagi untuk how to get this company faster to achieving their goal supaya maybe I can replacing myself ya kan. And then Regenerasi langsung, oke. cari kerjaan yang lebih nyantai buat aku gitu kan, yang still making money tapi nggak yang ngiket banget gitu. Tuh, Sekarang tuh ngiket banget sih. Tuh, man. Tapi kalau aku juga sekarang maksudnya ngerasain ya company udah grow, udah punya tim yang maksudnya kan aku running 2 businesses kan, kayak yang satu company kayak udah lebih stable dan segala macam, memang lebih punya banyak waktu. Ya kan, lebih bisa mengaturnya gitu. Betul. Iya. Dan mungkin company-nya udah automated juga, jadi ya tinggal kontrol aja gitu kan. Di stage yang belum ya kayak aku yang harus berusaha supaya itu tercapai kan.
I see. Oke. Ya, baiklah. Pertanyaan lagi? Mungkin apa ya? Kalau misalnya ini kita balik lagi ya. Kita balik lagi ngomongin untuk si hand hire gitu. Mungkin kalau dari hand hire sendiri kan kalian pasti pengen memberikan kandidat yang terbaik kali ya buat klien-klien gitu. Pasti, iya. Kalian ada indikator atau kayak tahap-tahap penyaringan yang memang you're making sure that Iya. this candidate itu qualified buat itu gimana sih Cit biasanya? Iya, itu yang kita janjiin ke klien justru. Bagaimana supaya mereka bekerja sama dengan hand hire itu mereka bisa efisien secara waktu. Karena kan satu vakansi yang satu posisi yang vakan di sebuah company itu kan impacting the revenue ya, terutama di middle level positions. Jadi misalnya kalau dia lagi nyari headnya sebuah tim, headnya nggak ada kan kocar-kacir ya timnya gitu, atau yang tadinya targetnya apa karena headnya nggak ada jadi mundur nih timelinenya. So we understand that this situation is very important to our client. Jadi apa yang kita janjikan ke klien adalah when you are working with our consultant, we are making sure bahwasanya you will get your time efficiently, sama bagaimana caranya kita tuh promise ke klien kita tuh kita akan mendeliver 70% of the requirement dan job brief yang sudah di-share ke kita. Jadi dalam proses sourcing dan interview kita harus pastiin ini match 70% gak sih sama permintaannya klien. Kalau yes kita kirimin, kalau enggak kita jangan buang-buang waktunya si klien. Si 70% ini mulai dari skillsnya, salary budgetnya, sama culture fitnya sedikit-sedikit mungkin gitu ya. Tapi basically kalau dia offer kita 10 requirement ya kita harus hit 7 gitu. Oh, oke. Penyaringannya Oke, semua manual penyaringannya. berarti. Yes, we use technology tools, tapi pada akhirnya kalau di recruitment especially in the executive positions harus ada interview yang human interviewnya harus ada. Iya. Jadi kalau itu- sourcingnya sih kita pakai tools Oke. teknologi sih pasti gitu. Berarti kalau misalnya kalau kayak skill, pengalaman itu kan mungkin bisa di state Dilihat gitu kan di ya. CV ya. Kalau misalnya mungkin like kebutuhan lain mungkin dari kayak aku nggak tahu ya kan beberapa company ada juga yang psikotes dan segala macam Ya. itu juga kalian yang handle. Kita bantu. Kita Oh. bantu tapi itu bukan bagian dari service yang kita tawarkan. Jadi ada Oke. additional cost-nya lagi I see. gitu. Oke. Nah, yang di screening sama konsultan-konsultannya kita itu adalah soft skills yang mungkin nggak bisa dilihat di dalam CV ya. Kayak misalnya mereka ngapain aja, achievementnya mereka apa, how do they achieve it gitu kan. Terus dan faktor-faktor lain yang biasanya hanya bisa di screen melalui human interaction atau human interview gitu. Gitu sih. Kalau di fresh hire tadi masih bisa tuh kita screeningnya all the way rely on the ininya ATS-nya. Bisa di matchingin skillnya gitu kan. Tinggal interview buat culture fit dan gitu. Tapi kalau di executive positions kayaknya enggak ya. Misalnya aku nyariin cariin VP marketing dong kata Mandy nih misalnya. Mandy ini aku ngasihin biar kita jadi klien ya. Oke. Tolong kata dia. Tolong cari Bisa kamu CEO. nyariin VP marketing gitu kan. Iya. Pasti kan Mandy punya preference kan. Preferensinya tuh gue maunya orang yang udah pernah pengalaman di company apa gitu kan. Pernah ngelakuin apa, pernah bikin campaign apa, bahkan lebih bisa lebih spesifik lagi. Gue mau dia pernah melakukan campaign ini gitu dan resultnya tuh harus pernah acquiring Seperti segini apa? orang misalnya atau segini itu user bisa. gitu. Iya. Oke. Jadi kita waktu interview kita cek lo tuh pernah gak sih bikin campaign dan what is the result? Itu bisa membawa growth kalian seberapa banyak misalnya in terms of users atau in terms of revenue kayak apa itu kita gali secara dalam gitu. Baru Cari partner bisnis bisa nggak sama kamu? bisa. Oh, bisa juga? Ini serius gak sih? Iya beneran. Aku Serius. baru kita Soalnya baru banyak orang kan yang struggle loh, Cit, Benar, cari benar. partner Oh bisnis. gitu. Benar, bisa. Interesting banget. Bisa, Jadi men. jadi prosesnya biasanya jelasin dulu maunya apa. Kayak ini baru-baru aja kita punya beauty company. Mereka itu dia punya company udah jalan, brandnya good banget dan brandnya tuh disukai banyak orang di Indonesia lah gitu kan. So they have a very good revenue and profit sebenarnya.
tapi company-nya tuh ngerasa gue nggak bisa gedein lagi karena I don't have partners gitu yang cocok, dan gue nggak ketemu sama partners yang cocok. Nah jadi dia ceritain ke kita struggle-nya dia apa gitu kan. Jadi kita mencari apa yang dia nggak punya di potential partnersnya dia gitu. Jadi kan dia cerita kan, I have passion di produknya, di ingredients dari produknya dan lain-lain, tapi I don't know how to do the marketing misalnya dan yang lain-lainnya. Jadi kita nyari partnersnya dia yang mengcover kelemahannya dia gitu. That what partners do sih, Bisa ya. Menarik Iya, sekali. tapi nggak gampang ya. Iya, Maksudnya pasti. mereka ketemu tuh, jadi secara skills nanti cocok 90%, tapi pas ketemu nggak ada chemistry-nya, nggak Nah, cocok. itu juga susah. Makanya kan kita Kayak selalu bahas, jodoh. kayak jodoh, Iya. partnership, Partnership and everything. Yang dia mau semuanya ada. Oke. Bisa ini, bisa acquired Tapi nggak ada investor, bisa ini, chemistry-nya. tapi Tapi nggak pas ada ketemu nggak chemistry. ada chemistry-nya, bisa juga. Menarik. It's not easy, tapi we can help. Nah jadi ladies kalau yang mau ya Hunt Hire, iya punya company boleh ke Hunt Hire minta tolong sama Citra ya benar. untuk Bisa cari dong. talent. Oke. Oke, I think for mungkin- closing ya, For closing ya. mungkin Citra, you have any tips for ladies untuk wanita nih yang mau, let's say memulai karir Tapi kali ya? mungkin nggak buat cuman perempuan ya. Iya, buat teman-teman semua. Oh, yang mungkin- teman-teman, iya. ya, teman-teman nih sekarang yang lagi mau go forward di karirnya mereka supaya apa mereka aja? bisa excel. Kan kamu udah punya pengalaman sekian banyak nih. Kira-kira apa nih yang the most important thing Oke. Aku tuh kayaknya kalau mau ngasih tips tuh aku pengen ngasih tips yang berangkat dari pengalaman aku pribadi gitu kan. Bahwasanya karir itu bisa banget loh didesain Design, gitu. karir You bisa can didesain. really design your career. Tapi caranya gimana? Cari tahu dulu, kenalin dulu dirinya tuh sukanya apa, strength-nya apa, weakness-nya apa gitu kan. Terus cari tahu di strength-nya kamu tuh what is the top career yang bisa di-achieve gitu. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang gue pengen jadi pebisnis tapi nggak tahu pebisnisnya jadi apa gitu. So you need to research gitu, you need to find out, temuin dulu goalsnya. Nanti sudah tahu goalsnya, lu cacah gimana cara achieve-nya gitu. So that is my tips sih. Jadi cara ngedesainnya adalah finding out about yourself dulu, cari tahu weakness-nya apa, strength-nya apa. Nah fokus di strength-nya. Dan cari tahu di strength itu tuh goals terakhirnya tuh apa Bisa sih, apa, and then you cacah gimana cara achieve itu, small steps-nya dan ya. fokus gitu, fokus ke goals itu udah gitu. Kan udah di research dengan baik ya, makanya researchnya jangan Jangan setengah-setengah cuma gitu. belakang buku. Jadi benar-benar didalamin gitu researchnya. Do you really want to be that person gitu? Cari tahu juga orang yang berhasil di karir itu siapa gitu ya. Jadi benchmark gitu kan. Dan kalau udah dapet itu kan udah tahu ya resultnya akan kayak gimana. Kalau lu sukses dari proses-proses yang lu cacah tadi kan lu tahu, udah bisa bayangin tuh ntar gue bakalan kayak jadi orang itu sih gitu. Nah so I think that is my tip sih, instead of kayak nyobain dulu nyari pengalaman gitu tuh, I don't think it's saving your time in terms of achieving the goals, apapun itu nanti goalsnya gitu kan. Kadang-kadang kita cari kerja gitu ya, cari pengalaman dulu gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah pengalaman apa yang lo mau cari dan untuk apa pengalaman itu setuju, gitu. setuju. Tapi kalau udah punya goals kan, oh goalsnya ini, oke gue cari pengalaman ini karena pengalaman ini nanti related to that goals kan. Jadi itunya harus clear dulu sih menurutku. Oke, wow. Thank Thank you you, so Citra. much. Thank for your time. Untuk Kita udah ajak belajar aku banyak kesini. ya. Iya. Aku juga loh belajar banyak tadi, terutama waktu ditanyain soal Gen Z. Oh iya juga ya, gue selalu punya di situ kayak pengen cari tahu lagi gimana ya Challenge caranya ya. kerja sama Challenge ya. mereka gitu. Betul. Thank you, Oke. thank you. Thank you so guys. much once Thank again. you. Semoga sukses juga terus buat Hunt Hire dan Hire. Citra. Thank you doanya. Oke, maybe that's all for today's episode. Semoga episode ini membawa pencerahan juga ya buat kalian yang nonton. So maybe we'll see you guys on the next episode. Bye.